Oke, oh iya, Mbak itu siapa? Mbak yang jilbaban itu siapa namanya? Yang biasanya pakai kaki kecil itu loh. Itu sudah ndak lanjut lagi ta Mbak? Kok saya baru ingat. Iya ya Mbak Eng. Oh cuti. Lagi di Indo ta? Mbak Sabit. Oh, makanya kok kayak ada yang gak ada kemarin. Yaudah saya lanjutkan ya. Sekarang masuk ke kegiatan belajar kedua. Jadi pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen. Kenapa kok kelompok bisa mempengaruhi perilaku konsumen, Mbak? Mbak-mbak pernah berkelompok enggak sebelumnya atau ikut organisasi apa? Itu merasa ada pengaruh nggak ke mbak-mbak setelah ikut kelompok atau organisasi tersebut? Gimana mbak? BEM. Gimana? Ada perbedaan nggak di situ? Merasa ada perbedaan setelah bergabung sama sebelum? Gimana? Apa perbedaannya? Dapat informasi tambahan. Hmm. Terus dari cara mbak berperilaku ada yang berubah nggak atau merasa oh dulu kayak gini misalnya selain dapat informasi ya misalnya terus setelah masuk situ ada yang berubah dalam bersikap atau berperilaku kayak kita. Gimana? Halo mbak Eng gimana? Gitu jadi di BEM bisa lebih erat sama anggota BEM yang lain ya. Nah, jadi contohnya pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen tuh kayak kemarin kita bahas dulu misalnya orang menengah ke atas. Nah, kan biasanya ada perkumpulan yang sosialita apa sih yang orang-orang kaya itu kan ada perkumpulan. Nah, misalnya sebelumnya dia nggak pernah gabung di situ karena misalnya dia diajak temennya masuk ke situ. Nah, misalnya di situ kan pasti rata-rata orang-orangnya kan pakai barang yang mahal-mahal. Nah, misalnya si A ini masuk ke situ baru, sebelumnya dia nggak pernah terlalu mikirin pakai barang yang branded misalnya yang mahal-mahal, dia biasa aja ya. Misalnya anaknya sebenarnya mampu tapi nggak pernah kepikiran. Nah setelah gabung kelompok itu karena orang-orang di situ isinya semua membicarakan misalnya ini ada tas baru nih dari sini harganya sini kemarin pas kemana beli. Nah otomatis bisa si A ini terpengaruh karena semua orang di dalam kelompok itu bersikap seperti itu. Nah jadi biasanya mau nggak mau atau secara nggak sadar dia akan berperilaku seperti itu. Andai kata misalnya dia nggak cocok di dalam kelompok itu, biasanya orang
akan keluar dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya merasa nggak cocok di satu perkumpulan atau satu kelompok, biasanya orang akan cenderung menghindar gitu, karena biasanya susah. Misalnya di kelompok itu tadi kan pada sikapnya seperti itu, dia nggak seperti itu, nah biasanya rata-rata kurang bisa diterima sama anggota kelompok yang lain. Makanya itu kelompok itu bisa sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Nah, di sini kita bahasnya mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, kayak Mbak tadi kan dapat informasi. Ya biasanya mungkin informasi yang didapat lebih lama, tapi sekarang lebih cepat dan lebih ada apa ya? Ada problem solvingnya, lebih bisa cepat, lebih enak dibicarakan dengan adanya kelompok. Itu salah satu pengaruh kelompok terhadap individu ya Mbak ya. Nah di sini ada kelompok sebagai sumber referensi atau kelompok referensi atau acuan. Jadi individu atau kelompok nyata atau khayalan yang memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain, itu disebut kelompok acuan. Jadi kita biasanya mengacu pada kelompok tersebut. Nah, terus habis itu nggak bisa. Nah, kelompok mempengaruhi konsumen. Jadi gimana kok dia bisa mempengaruhi konsumen? Itu dia bisa mempengaruhi proses. Jadi misalnya ini mempengaruhi orang lain melalui norma informasi, melalui kebutuhan nilai ekspresif konsumen. Jadi kan perilaku seorang itu kan berubah, nggak mungkin misalnya baru gabung dalam satu kelompok langsung berubah drastis, nggak. Itu ada prosesnya. Jadi pertama kali dia dapat informasi dari kelompok itu, kayak tadi kan mungkin pertama kali si A tadi mungkin pertama kali datang ke kelompok itu dia cuma ngobserv kan, lihat oh ini seperti ini, terus bisa dibilangin kelompok kita biasanya misalnya setiap berapa kali sekali nanti kumpul terus bertukar informasi tentang yang barang-barang mahal yang baru. Nah itu kan dia kan mulai di situ mulai berpikir, oh ya kalau saya nanti di pertemuan berikutnya nggak bisa ngasih informasi barang baru misalnya kan seperti apa, jadinya kan nggak enak atau merasa tertinggal dari yang lain. Nah itu kan ada prosesnya. Jadi proses kita dalam mencerna menelaah informasi yang diberikan oleh orang lain atau oleh kelompok yang kita ikuti. Terus juga ini ada peran dalam kelompok. Ya, jadi peran terdiri dari perilaku khusus yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Ya tadi misalnya ketua. Kalau dia jadi ketua kan otomatis harus bisa memimpin anggotanya. Nah, jadi ada misalnya juga tokoh masyarakat. Jadi dia kan tokoh, berarti kan kalau tokoh kan jadi acuan kita. Nah, perannya dia seperti apa dalam mempengaruhi anggota kelompoknya. Jadi seperti itu. Terus ada penyesuaian. Ini seseorang dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai akibat penyesuaian terhadap kelompok. Itu tadi kan karena adanya tadi proses ya, selama proses pemberian informasi terus sosialisasi tadi, otomatis lama-lama kan kalau orang istilahnya di brainstorming kayak tadi, di sosialisasi, lama-kelamaan akan menyesuaikan diri dengan kelompok. Jadi perilakunya juga akan berubah sesuai dengan kelompok tersebut. Terus ada yang juga proses perbandingan sosial, itu orang membutuhkan untuk menilai opini dan kemampuan mereka dengan membandingkannya dengan opini dan kemampuan orang lain. Nah, jadi per individu membandingkan dirinya sendiri sama orang lain dalam anggota kelompok itu. Terus ada juga yang polarisasi kelompok. Jadi pada keadaan ini terjadi perbedaan pandangan antara kelompok